warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Namin bin Neran beserta anak-anak dan menantunya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini banyak hadir para asatiz, para guru-guru kita. Di antaranya insya Allah nanti akan hadir yang mulia Syekh Kiai Haji Dr. Andes Misbahul Anam. Insya Allah nanti beberapa saat beliau akan hadir tengah-tengah kita. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz orang tua kita Haji Bahwani, Al-Mukarram Ustadz Makmur Sabari, Al-Mukarram Ustadz Taufik, Al-Mukarram Ustadz Ridwan Umar, Al-Mukarram Ustadz Abdul Wahid Safat LC, Al-Mukarram Ustadz Maulana Ustadz Agus, Ustadz Abdul Majid, para asatiz lainnya yang sama-sama kita hormati, para tokoh masyarakat lingkungan RW 02 yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 05 Bapak Pujiono, dan juga yang sama-sama kita hormati para ketua RT yang ada di lingkungan RW 02 maupun yang mewakilinya. Yang saya hormati jamaah keluarga besar Masjid Jami Al-Inayah, Masjid Jami Nurul Hidayah, Masjid Jami Ar-Ridho, serta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga pada kesempatan malam yang cerah ini dengan izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melenggangkan tangan kita dan melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka menghadiri undangan dari keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Namin bin Neran dalam rangka pada malam hari ini memperingati wafatnya 7 hari almarhum Bapak Muhammad Namin bin Neran. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril ajib. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadakum wa kum minasyolihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal maitu fi qabrihi ila qalgorikil mughis al-ayat. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram wal Mutaram Kiai Syekh Dr. Misbahul Anam. Alhamdulillah beliau sudah hadir insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati para orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah takziah rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga bisa menghadiri dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Namin bin Neran. Mudah-mudahan dengan langkah bapak-bapak, saudara-saudara, para alim ulama menjadikan satu wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam
tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya. Insyaallah kita termasuk dalam umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah, mewakili dari keluarga besar almarhum Bapak Namin bin Neran, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sudah banyak membantu keluarga kami dalam rangka prosesi pemandian, menyolatkan dan mengantarkan jenazah sampai pemakaman. Kami mewakili keluarga besar almarhum mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas keikhlasan dan kebaikan para saudara-saudara kami yang sudah banyak membantu baik moral, material, tenaga, pikiran untuk pelaksanaan tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah bapak-bapak, saudara-saudara keluarkan dengan keikhlasan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kami mohon maaf kepada para warga, wabil khusus warga RT 005 yang sekiranya dalam pelaksanaan ini mengganggu aktivitas daripada warga kami, karena kami takziah sini menggunakan sarana umum atau jalanan, tentunya mengganggu segala aktivitas warga yang beraktivitas. Kami mohon maaf kepada warga yang sekiranya terganggu. Kami mewakili keluarga besar almarhum mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Dan dalam pelaksanaan takziah dari malam pertama sampai akhir ini tentunya masih banyak kekurangan, kekhilafan karena keterbatasan kami baik tutur sapa maupun jamuan yang kurang berkenan dan yang kurang berselera. Sekali lagi kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya rasa cukup untuk kalimatul syakur dari keluarga besar almarhum. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap para alim ulama, para habaib, para asatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, para sesepuh yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena memang sudah cukup lama kita kenal, sudah cukup lama kita bergaul. Saya masuk dulu namanya masih Ciganjur. Itu dari tahun 89 ya. Sekarang sudah tahun 2022 ya. Jadi sudah cukup lama, tapi ternyata belum juga bosen karena buktinya masih hadir. Jadi dulu jalan sini masih banyak puun-puun ya, sekarang puunnya sudah pada kagak ada ya, udah sempit ini jalan. Kalau dulu enggak, alhamdulillah, berarti semakin tambah berkah. Mudah-mudahan perkumpulan kita, hadirnya kita di malam yang ke-7 atas wafatnya orang tua kita almarhum al-mahfurlah Bapak Muhammad Namin menjadi satu wasilah untuk keluarga khususnya dengan perkumpulan doa kita, khotmil Quran kita, sedekah kita.
almarhum di alam barzahnya Allah luaskan, Allah lapangkan, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, serta mudah-mudahan barzah alam kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, bicara tentang kematian itu sebetulnya satu. Wala corona, wala jantung, wala-wala. Mati itu cuma satu. Karena takdir. Kalau orang ditentukan oleh Allah takdir meninggalnya itu dia sujud, maka tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan berdiri. Jadi ini persoalan yang mubrom. Nah disinilah terus terang ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya mau ada isu corona, mau anaknya, mau pamannya, mau kakeknya corona lahir lagi, saya nggak peduli. Karena ajal kita tetap pasti satu. Tidak mungkin akan ada perubahan ajal yang sudah mubrom di sisi Allah. Cuma persoalannya adalah persiapan saja untuk meninggal dunia. Dan Allah selalu titahkan kepada malaikat Israel, malakul maut. Dalam suatu riwayat, Allah suruh kepada malakul maut, ya malakul maut, cabut nyawanya si fulan. Jadi mohon maaf para jamaah, para asatid, para hujat, kalau ada istilah si fulan, itu nggak ada orangnya, hanya percontohan. Jadi istilah fulan itu tidak pernah ada. Ini adalah percontohan sejak zaman Rasulullah. Inilah yang pernah saya kritisi, kalau ada orang yang tidak diketahui nama orang tuanya, itu bin disandarkan kepada Sayyidah Hawa, bukan kepada Nabi Adam. Itu seluruh ulama, jumhur ulama ahlus sunnah sepakat, khususnya di madhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan namanya siapa, namanya Ahmad bin Fulan, berarti memang nggak ada orang tuanya sama sekali. Orang Fulan itu nggak ada. Jadi kalau nggak tahu nama ibunya, nggak tahu nama bapaknya, disandarnya kepada Sayyidah Hawa bin Hawa binti Hawa, bukan bin Fulan. Ini saya baru baca dulu, baru tahu justru di Jakarta ada bin Fulan. Bin Fulan, bin Fulan. Nah, dulunya itu ulama-ulama kita bin Fulan, Fulan itu nggak ada, percontohan aja. Kalau di Nahwu Shorof, ini yang selalu buat contoh itu Zaid, yang dipukul Zaid lagi, itu Umar Zaid, itu percontohan. Kenapa Zaid itu Zaidah, maksudnya supaya santri ilmunya nambah gitu loh. Makanya contohnya namanya Zaid. Ya, kalau Zaid man memang ada. Kalau Fulan itu di dalam hadis juga disebut Fulan, itu memang kagak ada. Jadi kalau nyontoin orangnya nggak ada, biar nggak tersinggung pakai Fulan. Gitu. Nah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sama malaikat Israel, ya Israel, cabut nyawa si Fulan. Nah ini pakainya si Fulan. Ini Fulan itu bisa diganti siapa saja. Yang sudah tercatat Fulannya hilang, namanya tinggal ganti. Kemudian malaikat Israel menjalankan tintah. Tanya sama Allah, ya Rob, dari mana aku mencabut ruhnya? Kemudian kata Allah, dari mulutnya. Nah, kemudian malaikat Israel turun, dari mulutnya ruh itu nggak mau keluar. Kata ruh mengatakan, aku nggak mau keluar melalui mulutnya dia. Kenapa? Mulut dia selalu zikir kepada Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah, selalu membaca Al-Quran. Tidak ada ucapan yang mubazir. Aku tidak mau untuk menyakiti mulutnya, karena setiap yang dilalui oleh ruh keluar itu pasti sakit. Tetap menolak. Malaikat Israel lapor kepada Allah, ya Rob, ruh gak mau keluar dari mulutnya. Kata Allah, kau cabut dari tangannya.
Begitu malaikat Israel datang lagi, dicabut dari tangannya, ruh nggak mau keluar. Apa kata ruh? Aku nggak mau menyakiti tangan, karena tangannya selalu berderma, tangannya selalu berbuat baik. Lapor lagi, ya Allah nggak mau. Kata Allah, cabut melalui kakinya. Turun lagi malaikat Israel, malaikatul maut, dari kakinya ruh itu disuruh keluar. Ruh menolak. Kakinya selalu berjalan untuk silaturahmi, menuju ke masjid, menuju ke majelis taklim. Tidak ada langkah kecuali ibadah. Kemudian Allah suruh, ketika nggak bisa lagi, kata Allah, coba cabut melalui telinganya. Naik lagi. Begitu melalui telinganya, tetap ruh nggak mau keluar. Ruh menolak untuk keluar dari telinganya. Kenapa? Telinga dia selalu digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, tidak pernah mendengarkan hibah, fitnah, mendengarkan suara-suara zikir, pengajian dan lain sebagainya. Enggak mau keluar. Kata malaikat Israel, ya Allah, sudah aku lakukan dengan perintahmu dengan berbagai cara, tapi enggak mau keluar juga. Apa kata Allah? Ya malakul maut, ya malakal maut, tulis asmaku, tulis namaku di tanganmu. Setelah kau tulis, tunjukkan. Maka ruh itu akan cepat keluar karena ada asmaku. Setelah itu malaikat Israel menulis asmanya Allah, kemudian langsung dihadapkan ke muka orang ini. Tidak ketahuan ruh itu keluar dari mana. Wakilah mengatakan ruh keluar dari ubun-ubun dengan halus. Setelah ditampakkan asmanya Allah, ruh langsung ngejar asmanya Allah, sehingga orang ini meninggal tidak terasa keluarnya ruh, tidak merasa sakit. Ini adalah gambaran ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap orang akan meninggal melalui proses pencabutan ruh itu, ruh tarik menarik dengan jasad kita, dengan badan kita. Jadi saling bicara, jasadnya bicara, ruhnya bicara. Nah, setelah ruh itu keluar, riwayat mengatakan bahwa ruh itu keluar sebetulnya gak jauh, hanya sehasta dari jasad. Sehasta itu kurang lebih 90 cm. Itu sehasta. Jadi orang yang meninggal di sini 90 cm mungkin segini ya. Jadi ruhnya ngeliat, ketika ngeliat yang meninggal suaminya, istrinya nangis, ini ruhnya ngomong, jangan kau tangisi aku, kau akan menyusul, siapkan dirimu. Ketika anaknya ngeliat, anaknya nangis, ruhnya mengatakan, kasihan kau telah jadi yatim, jaga dirimu. Jadi ruh ini terus melingkari, melihat orang-orang yang takziah, melihat orang-orang yang menyolati. Kenapa kemudian Rasulullah menganjurkan untuk kita menyolati jenazah? Kenapa? Karena ada keuntungan di mana ada kesalahan antara orang yang meninggal dunia dengan yang nyolati, belum sempat minta maaf. Rasulullah menyatakan begitu selesai nyolatkan, sudah zero, udah tidak ada kesalahan dan tidak akan ada tuntutan di akhirat. Itu pentingnya kita menyolatkan jenazah. Kalau yang kita sholatkan jenazahnya itu min ahlillah, min ahlil jannah, orang yang bersih di sisi Allah menjadi kekasih, maka orang yang menyolati akan mendapat dampak, dia termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini makanya sisi lain Rasulullah mengatakan menyolati jenazah takziah itu pahalanya setengah qiraat. Takziah doang setengah qiraat, nyolatinya setengah qiraat. Kemudian sampai selesai menguburkan ikut, itu berarti 2 qiraat. Nah, 1 qiraat itu seperti kita sedekah 1 gunung Uhud. Tapi gunung Uhudnya emas 1 gunung Uhud. Emang kita bisa sedekah segitu? Punya emas segunung Uhud, harganya berapa miliar? Enggak perlu kita punya emas yang gede segunung Uhud ya, kecuali yang ibu-ibu punya suaminya orang Jawa pasti punya emas itu.
Iya, emasnya gede. Iya. Tapi emas Jawa kalau dibawa ke Jakarta jadi abang. Iya, bener. Emas Jawa kalau dibawa ke Betawi jadi abang. Begitu dibawa ke Sunda jadi akang. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini menyolati. Nah, kemudian ketika di alam barzah masuk jenazah dikubur, itu begitu masuk dikubur, itu jasadnya dikubur, ruhnya sendiri nggak ada dikubur, ruhnya masih ada satu hasta dari kuburan itu, dinaikin sama Allah sehasta lagi, dan itu akan dimasukkan ruhnya ke jasadnya. Ketika orang yang bertakziah mengantarkan wakilah 3 langkah. Wakilah 3 langkah. Salah seorang itu keluar 3 langkah dari pemakaman itu, malaikat Israil datang, ruh kembali, malaikat Israil datang, Mungkar Nakir datang. Jadi bukan seluruh orang pergi, bukan. Ini kan ada yang di medsos viral itu. Mohon maaf, bilang Gus Dur sampai hari ini belum ditanya sama Mungkar Nakir. Kenapa? Karena yang takziah sampai hari ini belum putus. Ini saya bilang, ini tafsir dari mana? Cinta jatuh jangan berlebihan menggeser hadis, nggak boleh. Ini kadang-kadang cintanya berlebihan, akhirnya dalilnya pakai emosi, pakai nafsu. 3 langkah, 7 langkah paling lama itu sudah datang. Adapun perintah Rasulullah yang kemudian sahabat itu ikutin, jangan tinggalkan ketika jenazah itu ini, karena untuk menemani datangnya Mungkar Nakir ini, orang tua atau orang yang meninggal akan lihat yang di atasnya baca apa, itu membantu. Makanya saya masih ingat, saya pesan sama Ustaz Sadikin, ente jangan keluar, orang pada pulang, keluarganya tungguin dulu. Sampai di situ, sampai kira-kira Mungkar Nakir ini sudah nanyain selesai, boleh. Karena itu membantu. Dan itu kenapa di dalam Islam ini kita enggak mengatakan ini persoalan furu'iyah, enggak. Ini hadisnya udah cukup banyak dilakukan oleh para sahabat tabi'in tentang talqin mayit ini, karena mendidik yang dibawa. Ini mohon maaf, sekarang itu jarang orang yang meninggal ditalkinin. Saya pernah nganter jenazah, kemudian nggak ditalkinin. Saya nanya sama amilnya masih muda. Ustadz, nggak ditalkinin. Amilnya bilang, maaf saya nggak bisa nalkin. Saya bilang, ngapain ente jadi amil? Ini kita wilayah Betawi, Kampung Utan Cempaka Putih, ini wilayah Betawi, basisnya Ahlus Sunnah. Meninggal ya ditalkinin, ditahlilin. Ente jadi amil nggak bisa nalkin. Akhirnya kebetulan di situ ada Ustadz Faiz, saya bilang, Ustadz Faiz talkinin dulu. Nggak talkinin juga nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, sekarang ente bilang nggak apa-apa, besok bilang bid'ah dolalah. Digeser pelan-pelan, jangan. Ini ngajarin ibu. Saya kemarin, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hari Sabtu, begitu saya dengar jam 5:30, 5:30 itu Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin meninggal dunia. Itu saya, waduh, bingung. Beliau deket sama anak, beliau cinta betul sama anak. Anak pernah diajak jalan-jalan sama beliau itu dari mulai Malaysia, Singapura, umroh, Turki, muter terus. Itu ngajak bukan cuma saya, ada kiai dari Kalimantan. Kalau nggak salah waktu itu yang diajak sekitar 15 orang. Itu beliau nenteng uang cash itu 3 miliar. Jadi kepengen nyenengin ulama ustadz itu begitu. Cintanya, senang dia. Kemana? Saya masuk Singapura dikasih uang, mata uang Singapura. Masuk Malaysia dikasih. Dia bilang, antum belanjanya pakai uang ini. Jadi bener nggak keluar.
Tapi begitu di Singapura karena lagi ulang tahun, itu harganya itu korting 50% tanpa dinaikkan, bukan Indonesia. Indonesia kalau mau dikorting harganya naik dulu, baru dikorting. Di sana enggak. Jadi negara langsung memberikan keputusan bahwa korting harus betul korting. Kalau ada toko yang main langsung disita. Jadi itu ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, itu sepatu yang harganya 15 juta. Itu paling tinggi harganya 7,5 juta. Itu bisa 5 juta. Dan itu betul kalau beli di Indonesia ya harganya segitu. Sampai 15 juta lebih. Tapi kan saya memang nggak pernah pakai sepatu. Cuma ngelihat, sepatu 15 juta. Peci harganya cuma berapa ribu. Iya. Yang 25.000 di atas, yang 15 juta diinjek-injek. Dolim saya. Akhirnya saya nggak mau lagi, saya nggak mau beli sepatu. Walaupun 15 juta kagak boleh ditaruh di atas kan. Emang derajatnya di bawah. Muntang-muntang 15 juta, taruh 15 juta begitu. Ya dikirain keluaran dari grogol. Ya Bu ya. Begitu ini, ya Allah. Murah-murah saya bilang, pantesan Abita mengajaknya di sini. Murah semua. Begitu tas, saya bawa tas yang saya bawa itu tas anak saya. Itu harganya itu 15.000. Anak saya udah nggak mau pakai, anak pakai. Tapi kalau yang pakai saya, kagak ada yang percaya itu 15.000. Bener. Coba Presiden Jokowi pakai baju beli ke Tanah Abang yang harganya 75.000. Dipakai, ada nggak yang percaya? Kenapa nggak percaya? Derajatnya presiden. Jadi harga mahal murah itu bukan yang pakai, derajat. Iya. Ya, memang derajatnya derajat tukang sol sepatu, biar beli sepatu harganya 15 juta, ambil 15 juta, kagak ada yang percaya. Iya kan? Nah, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya masih ingat kata Abita bilang, dia panggil saya itu kadang-kadang kiai, kadang-kadang ustadz, kadang-kadang panggil nama. Memang udah sepuh kan usianya. Saya panggilnya Abi karena dia orang tua. Saya bilang, Abi mau beli apa? Ya beli apa aja. Ayo masuk. Ini tempatnya tas yang paling bagus, paling terkenal. Saya lihat, tas cakep ya. Begitu lihat, kurs rupiahnya 25 juta. Tas 25 juta. Di dalam tas cuma 1.000. Kagak level. Saya sambil lihat-lihat, cakep. Abita emang ngeliatin, terus bilang, Ustadz, ya Be, pilih salah satu. Itu tas dibuang. Ya Be, pilih deh. Wah ini cakep. Saya bilang, ini cakep. Oh itu cakep. Terus dia bilang, Abita Mama tuh, teh, itu tuh ambil. Begitu ambil saya lihat, 15 juta. Bi enggak jadi? Enggak, jadiin. Saya tadi enggak jadi karena ngeliat 15 juta. Tapi begitu harga kortingnya 7 juta. Ana bilang, Bi jangan yang ini. Kenapa? Mau ganti yang bagusan dikit. Ya udah, yang penting gantinya harus yang bagus. Begitu. Akhirnya saya tengok-tengok ada yang harganya 25 juta kurs rupiah. Begitu harganya jadi sana jadi 15 juta. Dijadiin. Itu masih ada label bermerek gitu. Abita bilang, Ustadz, itu mereknya jangan dibuang biar orang tahu tas mahal begitu. Saya kayak sekacung ikutin aja sampai ke Bandara Soekarno, kagak saya buka tembok. Nah istri saya tengok dia unjuk begitu, anak lihat itu 75 juta. Harga jadinya itu kalau nggak salah 35 juta. Dan cek di Jakarta harganya memang sekitar 75 juta. Saya beban itu, baru saya pakai 3 kali itu tas. Nah iya, nah itu tas saya yang disuruh dibuang yang harganya 15.000, kagak saya buang, saya masukin di dalamnya. Oh sayang, iya,
Sampai sekarang masih dua-duanya tasnya, sampai abitamnya nggak ada. Orangnya baik, bayangkan udah kayak orang tua, tapi hari itu saya punya jadwal itu 2 yang sudah teragenda. Hadir ke pernikahan anaknya Ikhwan Tijani, sudah permintaan udah 2 minggu. Kemudian ada mau pertemuan keluarga di Taman Bunga, udah sebulan sebelumnya udah diagendain. Saya datang karena akad nikah rencananya jam 9. Saya datang ternyata akad nikah jam 10, mundur. Istri anak udah wah ini mesti Abi bakal keluar nih kalau ini. Kok tapi Abi tenang. Sampai selesai saya nggak ikut takziah. Sholatin aja nggak usah nunggu. Nanti saya akan ziarah tersendiri. Akan saya atur hari ketiga. Pertemuan keluarga saya bilang saya nggak bisa hadir sebelum selesai. Udah pulang selesai cuma 1 tempat. Kemudian istri saya bilang, Bi, biasanya ini. Saya bilang, Syarifah, yang pertama Pak Johan ini Ikhwan Tijani, aktif ngajinya, aktif wadifah helalah berjamaah. Nikahin anaknya, putrinya. Saya nggak mau dianggap menyakiti Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, ya Ahmad, kepada Sayyid Ahmad Tijani, jangan kau sakiti aku. Sayyid Ahmad Tijani mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang akan menyakiti engkau? Orang yang sesama ikhwan muridmu saling menyakiti, aku yang tersakiti. Itu kenapa di kalangan Ikhwan Tijani itu persaudaraannya lebih erat. Karena ingat, menyakiti ikhwan yang lain menyakiti Rasul. Nah saya bilang sama istri saya, oh saya nggak mau nyakiti Rasulullah. Lebih baik saya batalkan yang sono, yang keluarga masih keluarga, gampang dikompromikan. Yang sono sudah meninggal tetap meninggal, gak bakalan hidup lagi. Nanti tetap saya takziah. Kenapa? Tetap saya dahulukan Ikhwan Tijani. Dan itu kenapa Ikhwan Tijani di seluruh dunia itu menyatu. Antum kaget saya bawa saudara Ikhwan kita yang dari negara bagian Afrika. Ini Ikhwan Tijani. Begitu ada Ikhwan Tijani yang lain udah langsung erat kayak saudara, lebih dari saudara kandung. Jadi nggak usah kaget Bapak, kalau kita ke wilayah sana jarang yang pakai sarung, malah kagak ada yang pakai sarung, pakainya celana. Kalau nggak celana pakainya imamah, pakai gamis. Gitu. Saya pakai sarung, mohon maaf, ke Turki, pakai sarung, dipelototin sepanjang jalan. Ternyata di Turki yang pakai sarung itu perempuan. Saya ampun ya, di sepanjang jalan pelototin terus. Dan kalau dipakai sarung di Indonesia kan santri. Dipelototin lagi, dipelototin. Oh ternyata Turki itu kagak ada yang pakai sarung laki-laki. Itu pakaian perempuan di sono. Nah, makanya saya pesan kalau mau ke Turki, bawa celana yang banyak. Jangan bawa sarung. Saya udah pengalaman makanya. Nah kalau di Afrika, ini madhabnya mayoritas Maliki. Jadi beliau termasuk ikut madhab Maliki. Di dalam madhab Maliki itu pakai peci nggak ada kesunahan. Di madhab Syafi'i kalau di kitab di dalam Fathul Mu'in, orang yang di tempat umum dia buka tutup kepala itu dianggap fasik. Beda madhab. Madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanafi, Hambali itu semuanya madhab ahlus sunnah, tetap ahlus sunnah. Ada perbedaan. Jadi kalau beliau sholat itu tangannya nggak sedekap, tangannya lurus. Allahu Akbar, tangannya lurus. Karena madhab Maliki, jangan kok nggak sedekap gitu. Nah kalau kita sedekap, kan madhab, jadi beda madhab. Jadi ini saudara kita. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali di dalam persoalan meninggal dunia. Ini untuk pelajaran buat kita. Jadi ini manfaat. Kalau hari ke-7 itu dalam riwayat, silahkan buka di kitab I'anatul Talibin. Itu almarhum masih bolak-balik, masih di sekitar rumah kita ruhnya. Sampai hari ke-7 masih ngeliatin bagaimana ini yang datang ini. Ngelihat oh si A datang, si B datang. Jadi ngeliat. Nah, ini di hari ke-7 itu hari terakhir dia ngeliat di rumah. Nah,
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana sih sebetulnya kaitannya dengan kita yang masih hidup? Tetap masih ada hubungan. Ada kisah nyata, sengaja saya mau angkat. Ini buat pelajaran kita. Dan ini yang sering terjadi di kita. Jadi kisah ini menarik untuk kita jadikan pelajaran. Ini ada seorang ulama, termasuk beliau min auliyaillah. Jadi kutub Syekh Al-Ahsan Al-Baqili. Beliau itu hidup di kawasan barat Maghribi. Jadi nama wilayahnya namanya Syawea. Suatu saat dengar ada saudaranya yang meninggal dunia. Yang meninggal bukan orang biasa, ulama juga. Kemudian beliau takziah. Oh, ketika takziah disambut. Ini yang namanya wali kutub Syekh Al-Ahsan Al-Baqili terkenal, ulama besar ahli karomah min auliyaillah. Disambut keluarganya senang gembira, dipersilahkan untuk masuk. Beliau menjawab, saya tidak akan masuk kecuali setelah ziarah ke makbarah, ke kuburan dari almarhum, untuk mendoakan dan membaca ya beberapa zikir dan ayat Al-Quran. Karena ternyata sudah dikubur. Akhirnya beliau langsung ke makam. Begitu ke makam, beliau nggak berdoa, beliau nggak zikir, nggak baca Quran. Kenapa? Lihat almarhum itu terbelenggu, tangannya diikat, kakinya diikat. Kasaf ini. Jadi melihat alam gaib dengan kekutubannya ini. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, beliau nggak jadi membaca Al-Quran, zikir, cuma bengong. Akhirnya beliau langsung ke rumahnya. Begitu ke rumahnya, masuk, di depan pintu mengatakan, ada yang mengenal almarhum, ada yang mengenal kiai selama hidupnya. Nggak ada yang jawab. Yang jawab itu adalah kalau anaknya adik itu apa? Anaknya adiknya yang meninggal, ponakan perempuannya yang jawab. Ya Syekh, saya kenal, saya tahu kehidupannya. Coba kau ceritakan. Dia bilang, saya keponakan dari almarhum. Suami saya kaya raya. Suami saya kaya raya. Nah, karena suami saya kaya raya, ketika orang tua saya meninggal dunia, saya dapat warisan. Nah, warisan saya diambil sama almarhum dengan mengatakan, udahlah kamu nggak usah dapat warisan. Kamu sudah kaya raya, suamimu kaya raya. Jadi warisanmu buat aku aja. Diambil berupa tanah seluas 1 hektar. Apa kata kutub Al-Ahsan Al-Baqili? Ini dia. Kenapa Allah dia belenggu? Dia ikat kaki dan tangannya. Kemudian kata beliau, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ada masih tanahnya? Oh masih. Bagaimana? Hari ini juga saya serahkan tanahnya, dikembalikan. Said Ahsan nanya, bagaimana kamu? Ini tanah warisanmu ini sekarang sudah dikembalikan untukmu. Karena dia secara hukum agama merampas hak waris. Akhirnya ya sudah saya terima, memang itu hak saya. Setelah itu ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Said Ahsan Al-Baqili kembali ke kuburannya. Dia tersenyum sambil mendoakan, belenggunya sudah dibebaskan.
Artinya orang yang sudah meninggal tetap masih terikat dengan persoalan orang yang hidup. Disinilah saya selalu wanti-wanti sama saya punya jamaah, sama saya punya santri. Kalau kalian orang tuanya meninggal dunia, tolong selesaikan urusan mawaris, urusan faraid, harta peninggalan, jangan terlalu lama. Secepatnya. Bila perlu paling lambat hari ke-7. Loh, nanti kata tetangga kuburan masih basah kok udah rebutan ini. Jangan dengerin. Mohon maaf ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Saya menyelesaikan urusan waris orang tua saya hari ke-3 setelah meninggal. Setelah tahlilan hari ke-3, saya kumpul sama kakak-kakak adik saya, malam ini kita selesaikan waris. Peninggalannya berapa ini bagi tuntas, selesai, beres, alhamdulillah. Dengar masyarakat, hari ke-3 sudah beres, nggak ada omongan tuh. Loh, kenapa? Saya cinta, saya sayang sama orang tua saya. Jangan belenggu orang tua saya dengan ikatan yang ada di dunia. Selesaikan. Bagaimana caranya? Ilmu faraid, ilmu waris diselesaikan manakala tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi yang pertama kekeluargaan dulu. Jadi urutannya begitu Bapak Ibu Saudara. Oh, orang tua kita meninggal dunia, punya harta peninggalan 2 miliar umpamanya. Anaknya 7. Yang kismin 1. Yang miskin 1. Nah, kismin kan lebih miskin kan? Kemudian yang 5 itu udah mapan. Kemudian kata yang 5 bilang, sudahlah, saya mah nggak usah ambil, ikhlas. Udah tuh buat berdua aja. Yang kismin itu yang perempuan, yang miskin yang laki. Akhirnya dibagi 2, 1. 2 miliar dibagi, baginya 3 berarti. Karena yang laki-laki kan dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Kemudian yang laki bilang, kan tinggal 2 orang, laki sama perempuan. Yang laki bilang, udah deh nggak apa-apa deh, saya kan cuma miskin, kamu kan kismin. Jadi kita bagi 2 aja, ikhlas lahir batin. Kau 1 miliar, aku 1 miliar, selesai, nggak pakai faraid ini. Dan ini tidak bertentangan. Tapi ada ya keyakinan tidak akan ada benturan. Tidak akan ada penyesalan, tidak ada penggugatan. Begitu melihat ini 250 juta dong. Anaknya, bapaknya bilang, udahlah nggak apa-apa itu buat saudara. Anaknya bilang, oh nggak bisa pak, ambil pak. Anaknya ribut sama bapaknya, ini nggak beres namanya. Mesti harus beres semua. Beres semua, ilmu faraid nggak usah dipakai. Melanggar tidak melanggar. Karena ilmu faraid dipakai untuk menyelesaikan persengketaan supaya beres. Kalau supaya ikhlas, yuk pakai faraid. Kalau enggak mau ikhlas, dari hati ke hati. Begitu. Jadi urutan hukum Islam begitu. Membunuh dengan sengaja kisos. Tapi kalau keluarga yang dibunuh itu, ya sudahlah, sudah takdir, toh sudah meninggal, nggak akan hidup lagi. Saya maafkan, nggak usah dikisos, nggak usah dihukum bunuh. Maka pihak pembunuh harus memberi 100 unta. 1 nyawa 100 unta. Dalam Islam 1 nyawa 100 unta. 1 unta harganya sekarang ibu bapak itu paling murah 20 juta. 20 juta kali 100 berapa? Berapa? 2 miliar. 1 nyawa 2 miliar. Di Indonesia 2 nyawa